Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ila arwahi aba'i wa akhwani min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baiti tayyibin tahirin. Thumma ila arwahi imam al-muhajir Allah wa ila Rasulih Ahmad bin Isa wa sayyidil mursalin al-a'zam wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'dahu. ثم إلى المقدم الثاني عبد الرحمن محمد السقاف وابنه وابنائه. ثم إلى الحاج عبد الله بن أبو بكر الإدريس الأكبر وأبو بكر بن عبد الله الإدريس الأدني. ثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأبو سالم بن سالم. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحفظ صاحب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجزر مولى أرشد وحبيب يوسف بن عبد الحسن وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسن ووصول الفروح. وثم إلى الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الرطاس وشاعر بن عبد الله باراس. وثم إلى الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحداد وحبيب أحمد بن زين الحبشي ووصول وغلوم. ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البهر وحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب والأطاس وصاحب المولد قوتنا وذكراتنا علي بن محمد بن حسن بن عبد الله بن زين الحبشي. وثم إلى الإمام القطب صاحب الدرجة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار بن أبو بكر بن عمار بن سقاف صاحب الرسي. وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس مولى بن وحبيب الحسين بن أبي بكر الأدروس صاحب الولوة ووصول ومشايخنا ووصول. وثم إلى صاحب المجلس الحبيب عمر بن محمد الأطاس. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kembali mempertemukan kita semua di dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan yang kita akan membahas tentang hukum-hukum yang biasa terhadap kegiatan-kegiatan ibadah yang biasa dilakukan oleh umat muslim pada umumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bab tabarruk, tentang tabarruk ya. Ini saat ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah talqin mayit ya. Biasanya kan setelah jenazah itu dimakamkan, umumnya biasanya itu ada satu orang yang kemudian bisa dari pihak keluarga atau dari pihak yang lainnya, itu mereka berdiri di dekat makam kemudian membacakan talqin bagi mayit. Nah, kemudian hal ini oleh beberapa kalangan dipermasalahkan. Mereka bilang nggak ada gunanya mentalkinkan mayit
ente mau ngomong apa juga, ini orang udah nggak bisa dengar, ya. Kan Allah berfirman, ini kata mereka nih, kan Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sungguhnya kalian nggak bisa menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar. Jadi ini orang-orang kalau dia udah mati kan dia udah nggak bisa dengar, buat apa ditalkinin begitu. Terus dia juga bawa ayat yang lain, dia bilang wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan ente kalian sekali-sekali nggak bisa membuat orang yang ada di dalam kubur itu dengar. Jadi mentalkinkan mayit itu perbuatan yang nggak ada gunanya, ceritanya begitu. Dasarnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini ayat-ayatnya begitu ya. Terus bagaimana kok masih banyak orang yang melakukan kegiatan mentalkinkan mayit? Nah, ini sebetulnya bisa dijawab, bisa dijelaskan. Jadi dikatakan bahasanya Al-Quran itu penuh sama kandungan sastra. Jadi bahasanya itu indah. Untuk memahaminya kita nggak bisa main potong-potong ayat. Bisa ngerti bahasa tapi nggak ngerti rasa, itu juga dia nggak bisa ngertiin. Sama kayak kita bikin puisi, sastranya puisi sama sastranya bahasa sehari-hari kan lebih tinggi sastranya puisi. Boleh jadi orang ngomongnya apa, kalau nggak dibaca keseluruhannya orang bisa salah paham. Nah, ini sastranya Al-Quran lebih tinggi lagi daripada urusan sastranya puisi-puisi begitu, ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah banyak memberikan perumpamaan, ya, banyak memberikan perumpamaan buat siapa? Buat orang-orang yang mau berpikir. Karena ini sebetulnya konteks dari ayat-ayat yang dibawakan tadi itu tidak seleterlek seperti yang difahami, yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang menolak urusan mentalkinkan mayit, ya. Salah satu contohnya adalah justru ayat yang dibawakan tadi. Dikatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu nggak bisa menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar. Tapi sebetulnya ini ayatnya nggak berhenti sampai situ, ya. Dibilang innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbiri. Dibilang kalian nggak akan bisa menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar, dan juga tidak bisa menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan. Orang tuli bisa nggak dengar panggilan? Allah sedang memperumpamakan tentang mayit itu nggak bisa dengar, seperti nggak bisa dengarnya orang yang tuli. Kalau dipanggil dia nggak bakalan nengok. Kalau dikasih tahu dia nggak bakalan tahu. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mendengar. Ini adalah perumpamaan. Kalau orang tuli itu dipanggil, dia nengok nggak? Enggak. Konteks dari ayat ini adalah bercerita tentang orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka itu didakwahi sama Rasulullah SAW, dikasihkan sama Allah tentang ayat-ayat yang jelas, petunjuk yang jelas tentang Nabi akhir zaman, tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tentang petunjuk-petunjuk Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Makanya mereka diperumpamakan seperti orang yang tuli, diperumpamakan seperti orang yang sudah mati.
nggak bisa dengar. Orang mati dohirnya kan udah nggak bisa mendengar. Ente kasih peringatan apa dia juga udah nggak tahu, dia udah nggak bisa beramal. Begitu juga orang yang tuli, ya. Karena alasannya sama nih antara orang yang tuli dengan mayit. Mayit itu sebenarnya sedang memperumpamakan orang-orang Yahudi yang masa bodoh terhadap panggilan, terhadap seruan daripada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kenapa diperumpamakan seperti mayit? Dohirnya memang mayit, fisik telinganya udah nggak bisa mendengar, nggak bisa kan? Bisa nggak mayit dengar? Dipanggil namanya dia jawab, enggak. Tapi apakah mayit itu memang sudah tidak bisa mendengar? Secara fisiknya telinganya udah nggak bisa dengar, tapi ruhnya kan masih bisa dengar sebetulnya. Nah, fisik yang sudah mati itu kan menjadi bangkai. Ini kita nggak berbicara masalah ruhnya ya. Nanti ruhnya itu justru bisa jadi penjelasan di kenapa talqin itu dilakukan. Nah, yang fisiknya kan sudah nggak bisa mendengar, bangkai sudah menjadi bangkai. Nanti kita ketika kita mati, fisik kita menjadi bangkai nggak bisa dengar, ya. Maka di ayat itu merupakan perumpamaan buat orang-orang yang kalau dikasih tahu sesuatu dia nggak mau dengar, bahkan mereka berpaling daripada seruan tadi itu. Jadi nggak boleh, ayat itu nggak pas kalau cuma dipotong setengahnya aja. Kalau dipotong setengah itu tapi konteksnya tidak lari dari apa yang dimaksud dari keseluruhan ayat, masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu dipangkas separuhnya, kemudian lari dari konteksnya, dia artikan sesuatu yang lain, seperti yang dijadikan dasar untuk orang menolak dasarnya talqin mayit, maka ini nggak benar, ya. Jadi kalau kita cermati, ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang tidak mau memenuhi ajakan daripada Nabi, ya. Jadi paham dulu nih konteks ayatnya. Kemudian dengan ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-sekali tiada sanggup menjadikan orang yang ada di dalam kubur juga dengar. Emang orang yang ada di dalam kubur, orang kalau udah mati adanya di mana mereka? Di kuburan atau di alam kubur? Fisiknya ada di dalam tanah kan ya, di kuburan fisiknya jadi bangkai. Tapi ruhnya apa mereka terkungkung di dalam tanah? Enggak, mereka punya alam sendiri, alam kubur namanya. Nah, para mufassirin mengatakan tentang ayat ini bahwa orang-orang yang di alam yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di dalam kubur, mayit tadi itu, bangkai tadi itu diperumpamakan, itu adalah perumpamaan terhadap orang-orang yang menolak ajakan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak lari dari ayat yang awal, maknanya itu adalah perumpamaan. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menyambut seruan seperti halnya orang yang udah dikubur, seperti halnya bangkai, seperti halnya mayit yang menjadi bangkai, maksud saya. Jadi dua ayat yang dibawakan itu tidak bercerita tentang mayit, fisik mayit yang tidak bercerita tentang tidak ada gunanya manusia itu memberi talqin, memberi peringatan, memberi anjuran kepada mayit. Bukan, justru itu memperumpamakan orang yang bahkan ketika masih hidup dikasih tahu sesuatu, diajarin, tapi dia tetap nolak. Nah, orang-orang itu yang sebetulnya mayit diperumpamakan tadi gitu ya.
Tapi pertanyaannya, mayit itu bisa dengar nggak? Kalau mayitnya, bangkainya, fisiknya, manusianya yang mati, tubuhnya, ya dia nggak bisa dengar, karena sudah hilang antara ruh dengan jasad. Tapi ruhnya masih bisa dengar, masih ruhnya bisa dengar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW justru menganjurkan kita, kalau kita lewat dekat kuburan, kita kan disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar, ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalimat itu kan diperintahkan sama Rasulullah, mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang telah berada di alam kubur. Kan diperintahkan sama Rasulullah. Kira-kira kalau diperintahkan seperti itu, Rasulullah itu memerintahkan kepada kita memberi salam kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar atau bisa mendengar. Dan itu kan kalimatnya assalamu alaikum. Kum itu kan kalian, orang kedua, orang yang kita ajak ngobrol. Ada nggak yang kita ajak ngobrol? Fisiknya sih nggak ada, tapi ruhnya ada. Disuruh sama Rasulullah, artinya mereka, ruh daripada orang-orang yang sudah wafat, mendengar salam kita. Dan mereka juga menjawab, cuman kita nggak bisa dengar. Justru kitanya yang nggak bisa dengar jawaban dari mereka. Juga contoh lainnya yaitu ketika Rasulullah SAW habis dari peperangan Badar. Banyak dari para pembesar Quraisy yang wafat. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka, ngomong sama mayit-mayit ini, ya wahai fulan, tidakkah sekarang kau lihat janji dari Tuhanku adalah benar? Kemudian dia sebut lagi si fulan. Kemudian sahabat yang dengar, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mayit, dengan bangkai? Tapi kata Rasulullah SAW bilang, mereka ini bisa mendengar, cuman kita yang nggak bisa dengar jawaban mereka. Mayit itu loh, orang kafir mayitnya masih bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup. Dikatakan di dalam riwayat itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu berada di dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Tidaklah kalian lebih bisa mendengar atas ucapanku daripada mereka. Kita aja dengar, ternyata mereka lebih mendengar. Jadi mentalkin mayit itu juga satu hal, bahwa mayit itu bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Itu satu. Jadi pertanyaan awal kan katanya nggak guna ngomong sama mayit. Salah. Itu satu, dasar ayatnya salah. Kemudian yang kedua, dibuktikan bahwa Rasulullah melakukan dua sunnahnya. Satu, mengucapkan salam ketika kita melewati kuburan. Yang kedua, setelah peperangan Badar pun Rasulullah berbicara kepada orang-orang pembesar kafir Quraisy yang sudah wafat. Jadi artinya pertanyaan pertama, nggak ada gunanya buat orang mati nggak bisa dengar. Salah. Orang mati itu masih bisa mendengar. Kemudian yang kedua, urusan masalah talqinnya itu sendiri. Ada nggak sih sebetulnya dasarnya di dalam Islam? Ada. Di dalam riwayatnya Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dikatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu hadisnya ada, riwayatnya sahih. Tapi kenapa itu enggak diambil jadi rujukan sama mereka? Boleh jadi karena dua hal. Bukan gitu. Boleh jadi karena mereka ngambil salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwa
kan dibilang di sini laqinu mautakum. Mautakum itu orang yang mati di antara kalian. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz itu bukan maksudnya orang-orang yang beneran udah mati, tapi untuk orang-orang yang sedang sekarat, yang hampir wafat. Jadi untuk orang-orang yang hampir wafat, sudah mau meninggal, lagi sakaratul maut, itu talqinkan la ilaha illallah. Ya, disuruh talqin. Itu makna yang pertama. Jadi menurut sebagian ulama itu buat orang yang belum meninggal, bukan buat orang yang sudah meninggal. Ya, karena hadis itu mautakum tadi itu diartikan sebagai majaz, perumpamaan, kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Bukan arti yang sebenarnya. Nah, mungkin orang yang menolak masalah talqin ini, mungkin dia ngambil penjelasan yang pertama. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi bukan berarti ketika buat orang yang udah meninggal itu nggak boleh. Tadi udah dijelasin. Ya. Maksud yang kedua, laqinu mautakum. Mautakum yang kedua, tadi kan yang pertama diartikan sebagai majaz nih. Bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati. Nah, yang kedua mengartikannya nggak begitu. Dibilang mautakum berarti orang yang emang sudah meninggal. Karena secara bahasanya juga, kaidah bahasa Arab, kalau itu mau diartikan seperti majaz, maka harus ada qarinahnya, harus ada indikasinya. Mana indikasinya? Kan nggak ada, kalimatnya jelas. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nggak ada dibilang talqinkanlah orang yang akan mati atau sebelum mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kan indikasinya kalau sebelum mati, akan mati, berarti kan itu belum mati dia. Tapi kan tanda-tanda itu nggak ada. Dibilangnya mautakum, orang yang mati di antara kalian. Nah, jadi memang ada dua pendapat ulama, ada yang bilang sebelum mati dan yang kedua sesudah dia mati. Terus gimana kita? Kita ambil dua-duanya. Kan enak. Kita kalau ada orang mau meninggal, talqinkan la ilaha illallah. Talqinkan terus sampai dia mengucapkan. Kalau dia sudah mengucapkan, jangan diajak ngomong yang lain-lain. Biar kalimat yang terakhir keluar dari lisannya itu adalah la ilaha illallah. Begitu ketika dia mau wafat, kita talqinkan itu. Ketika dia sudah wafat, sudah dikubur, kita talqinin lagi. Kita talqinkan lagi. Ya. Ada juga hadis yang lain yang menunjukkan kesunahan mentalkinkan mayit setelah dikubur. Jadi ada hadis riwayatnya Imam Tabrani, emang agak panjang nih, tapi di situ Rasulullah SAW bilang, kalau ada satu orang wafat di antara kalian, maka ratakanlah tanah pada kuburnya. Maksudnya kuburkan dia, dikubur. Kemudian hendaklah salah satu dari kalian berdiri di pinggir kuburnya dan katakan, ya fulan ibn fulana. Dia emang sebab dia bisa mendengar, kata Rasulullah, tapi dia nggak bisa ngejawab, tapi dia bisa dengar. Ya, kemudian katakan lagi, ya fulan ibn fulana. Sebab kata Rasulullah SAW, orang ini akan duduk di alam kuburnya. Kemudian katakan lagi, wahai fulan ibn fulana. Sebab dia akan berkata, si yang ada di dalam kubur ini, itu dia akan berkata, berilah kami petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Kita dengar nggak? Kita nggak dengar. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal itu. Jadi kita harus percaya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sebutlah yang kamu keluar dari dunia.
yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya kamu ridho bahwa Allah sebagai Tuhan, billahi rabba wa bil islami dinan, dan Nabi Muhammad SAW menjadi nabimu dan Al-Quran menjadi imammu. Ya, nanti kan soalnya dia bakal ditanya tuh sama Mungkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, man imamuka, man kitabuka, man ditanya tuh dia harus bisa jawab. Nah, kita mentalkinkan karena adanya hadis ini, kita talkinkan, katakan wahai yang ada di dalam kubur dengan lisan yang fasih dan hati yang kuat, yang teguh, bahwa Allah adalah Tuhanmu, bahwa Nabi Muhammad adalah nabimu, bahwa Al-Quran adalah imammu, bahwa muslimin mukminin adalah saudaramu, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa begitu? Sebab Mungkar dan Nakir tadi setelah kita omongin, orang itu yang ada di dalam kubur itu dia mendengar. Sebab Mungkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata, mari kita pergi. Kita tidak akan duduk bertanya kepada orang ini, orang yang telah ditalkinkan, yang telah dituntut hujahnya, jawabannya, maka Allah lah yang akan menjadi haji yang mengalahkan dengan menampakkan hujahnya. Jadi percuma maksudnya Mungkar Nakir itu akan menanyakan karena Allah sudah menjadi hujahnya. Kan nggak bisa dia nanya, oh ya sudah, artinya begitu maksudnya. Kemudian seorang sahabat laki-laki bertanya, ya Rasulullah, jika kita tidak tahu ibunya si mayit, kemudian bagaimana? Kemudian kata Rasulullah, nisbatkan kepada Hawa, wahai fulan ibn Hawa, atau wahai fulanah binti Hawa. Jadi yang disebut ini bintinya, bukan nama ibunya, bukan nama ayahnya, ibunya di dalam hadis ini. Berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah mayoritas, sebagian ulama Hanabilah, Hambali, kemudian Hanafiyah dan Maliki. Jadi 4 mazhab ini mengatakan siap bahwa mentalkinkan mayit itu hukumnya mustahab, baik, sunnah itu dilakukan. Itu sunnah untuk dilakukan. Sebelum dia meninggal kita pegang, kita talkinkan si mayit. Setelah dia wafat kita jalankan juga itu mentalkinkan. Orang ada yang bilang lagi, ini hadisnya lemah, jadi nggak bisa dijadikan sandaran. Ntar dulu, ulama itu kemarin kita udah sempat bahas, mungkin saya lupa, bahwa sepakat bahwa hadis yang sifatnya dhaif, lemah, itu bisa dijadikan pegangan selama dia tidak menghubungi tentang halal atau haram. Ya, tadi Nurul Mahabbah nih kita pernah bilang. Ya, tapi kalau untuk menjelaskan tentang fadail a'mal, anjuran untuk beramal, maka selama tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lebih kuat, maka dan juga tidak tergolong sebagai hadis yang matruk, yang ditinggalkan, maka itu boleh untuk kita amalkan. Kalau ada orang yang nggak mau mengamalkan, dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau misalnya mau dijalankan, ini mustahab, baik. Ulama bilang ini adalah hal yang mustahab, sunnah, baik untuk dilakukan. Kalau dia nggak mau melakukan, ya itu urusan dia. Kalau dia nggak mau melakukan, nggak apa-apa. Kita juga nggak usah bilang, ente jelek ini begini, nggak boleh. Yang penting kita melakukannya dan kita punya dasarnya.
Kalau orang nggak setuju, nggak apa-apa, nggak perlu dipertentangkan. Selain itu, hadis ini juga diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang lain. Dia bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istighfar li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Dibilang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat kubur dan dia berkata, mintalah kalian ampunan untuk saudara kalian. Nih orang yang lagi dikubur nih, mintain ampunan buat dia, istighfar buat orang ini, dan mintalah untuknya keteguhan, sabit, kekuatan yang teguh. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir. Karena sesungguhnya sekarang orang itu sedang ditanya. Kan lagi ditanya nih. Tadi hadis ini sahih nih, riwayat Imam Abu Dawud. Tadi yang riwayatnya Imam Tabrani kan lemah, tapi kan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian juga diriwayatkan di dalam riwayatnya Imam Muslim dikatakan, apabila kalian, ini dari Amr bin Al-As, beliau mengatakan, kalau kalian menguburkanku nanti, hendaklah kalian menetap di sekeliling kuburanku. Tolong jangan pergi dulu gitu. Menetap dulu di sekeliling kuburku seukuran disembelihnya unta. Ya kira-kira segitu dah. Tuh kalau misalnya di unta itu kan dia nggak bisa ditumbangkan. Dia cuma ditebas saja begitulah. Sekedar sejarah itu. Sampai aku merasa terhibur katanya dengan kalian, dan saya mengetahui apa yang akan saya jawab apabila ditanya oleh Munkar dan Nakir. Jadi habis kita kuburin jangan langsung pergi juga. Habis masuk ke dalam kubur nih, kita tunggu dulu si mayit. Sambil nunggu, menghiburnya bagaimana? Nyanyi-nyanyi? Enggak. Menghiburnya bagaimana? Dibacakan itu talqin, kalimat talqin itu dibacain ketika dia sudah selesai di dalam kubur. Bacakan talqinnya, karena sebentar kita sedang menghibur dia itu. Hakikatnya kita sedang menghibur si mayit, soalnya nanti dia akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Jadi kita kasih bocorannya dulu, kita kasih hiburan. Ntar nanti bakal ditanya begini begitu. Makanya jawabnya begini. Kan terhibur tuh. Kita kalau mau ujian deg-degan enggak? Tapi kalau dikasih tahu, ntar ujiannya pertanyaannya ini, ente jawab aja begini, pasti dapat 100 itu. Gampang kan? Terhibur enggak? Stres ya? Orang kalau mau ujian, wah ini ujiannya alam kubur. Hiburan kita kepada orang yang sudah di dalam kubur, ya begitu. Bacakan talqin, ya. Ada juga ayat yang mendukung hadis, diantaranya adalah firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir wa dzakir, dan tetaplah kalian memberi peringatan. Mau orang itu hidup, mau orang itu mati, mau dia dengar, mau dia nggak dengar fisiknya, ya. Tetap beri peringatan. Kenapa kok tetap disuruh memberi peringatan? Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tadi tanfa'ul mu'minin, berguna buat orang yang beriman. Ini yang kita kuburkan, yang kita talqinkan, ini orang beriman atau tidak beriman? Beriman. Tetap walaupun dia sudah wafat, tetap kita kasih peringatan, karena peringatan tadi itu bermanfaat buat orang mukmin. Biar kata dia udah meninggal, tetap itu bermanfaat buat dia. Kalau disambungin sama hadis yang sebelumnya riwayat Imam Muslim, ini menghibur dia.
karena dia akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, kenapa kok begitu? Ya di hadis sebelumnya tadi juga udah dikasih tahu tentang bocoran dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir. Ayat ini wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat itu memerintahkan kita untuk memberi peringatan secara mutlak, nggak ada batasan, nggak ada kekhususan buat orang yang masih hidup atau sudah meninggal, nggak ada pembatasannya. Talqin itu dikatakan bisa dimasukkan dalam salah satu bentuk peringatan, memperingati. Maksudnya bukan gimana ya, bahasanya sama sih ya, memperingatkan orang gitu. Itu adalah salah satu bentuk peringatan. Kalau peringatan kayak 17-an ya. Ya, salah satu dari bentuk peringatan, karena salah satu tujuan dari memberi peringatan tadi itu adalah mengingatkan si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat penjaga kubur. Kan mayit perlu nggak tuh peringatan itu? Perlu, dia beneran perlu. Biar kata itu orang soleh, tetap dia perlu untuk kita lakukan seperti itu. Kenapa perlu? Bukannya mereka sudah apa namanya? Sudah nggak perlu lagi diperingatkan ya, orang waktu hidupnya aja dia ngasih peringatan sama kita, itu bagian dari adabnya. Biar kata dia orang soleh, tetap kita itu. Kenapa? Itu bagian daripada adab ya. Jadi ucapan yang orang yang mentalkinkan mayit bukan ucapan yang nggak ada gunanya, karena nggak mungkin Rasulullah SAW menyuruh kita, mengindikasikan kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, nggak mungkin ya, karena semua bentuk peringatan itu pasti bermanfaat buat orang-orang mukmin ya. Bahkan ada pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri ya, di dalam fatwanya beliau mengatakan, adapun masalah talqin mayyit telah disebutkan oleh sebagian orang Khurasan, pengikut mazhab Syafi'i. Mereka menganggapnya sebagai hal yang baik, dan juga disebutkan oleh Al-Mutawali, Ar-Rafi'i dan lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri tidak ada yang menukilkan sesuatu pun darinya mengenai hal ini. Sebagian sahabat ada yang melakukannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili, Wathilah bin Asqa dan sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan dari pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal ada yang menganggapnya baik. Pendapat yang benar menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya talqin itu boleh, tapi bukan sunnah yang ratibah. Nah, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah yang biasanya jadi rujukan mereka yang tidak menyenangi, tidak melaksanakan kegiatan talqin. Bahkan seorang Ibnu Taimiyah pun mengatakan itu hal yang boleh, mubah aja hukumnya menurut dia. Kalau menurut dia mubah, menurut Ibnu Taimiyah mubah, maka yang nggak pantas kemudian kita ubah jadi haram, karena beda antara mubah dengan haram ya. Adapun Imam Ahmad ia menganggap talqin adalah sebagai hal yang baik, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ruh. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim, khususnya buat mereka yang menjalankan kegiatan talqin, pahami bahwa kegiatan itu merupakan sebuah peringatan. Peringatan itu membawa sebuah manfaat, dan manfaat itu menghibur bagi si mayit tadi itu, dan itu semua adalah hal yang minimal mubah untuk dilakukan, boleh untuk dilakukan.
Kalau misalnya kita pahami dari urutan-urutan tadi itu, maka dia kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu adalah hal yang sunnah untuk dilakukan. Maka tidak ada salahnya untuk kita teruskan hal itu, satu hal sunnah yang baik untuk dilakukan. Kita lanjutkan. Nah, adapun buat orang-orang yang mungkin menolak, ya nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya tidak mau melakukan juga nggak apa-apa. Cuman kita saling hormat menghormati. Mereka dengan pandangannya silakan, kita dengan pandangan kita, nggak apa-apa. Nah, yang susah soalnya biasanya orang yang saling mempermasalahkan sama-sama nggak tahu dasarnya. Nah, ini yang repot nih. Orang yang nggak tahu ketemu sama orang yang nggak tahu, berantem lah. Apa yang ente berantemin? Kagak tahu. Jadi ini yang bahaya. Nah, ini usaha kita sekarang. Kita berusaha untuk supaya mereka yang melakukannya, kita yang melakukan kegiatan talqin untuk mayit itu minimal kita sedikit-sedikit tahu dasarnya, ada dasarnya, dan itu adalah satu hal yang baik untuk dilakukan. Insyaallah itu akan terus kita lakukan dan kita dorong anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri untuk terus menerus untuk mempelajari tentang dasar-dasar daripada amalan yang memang biasa kita lakukan, supaya kita punya keyakinan yang kuat ketika kita melaksanakan amalan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanya dulu. Ayatnya surat An-Naml 80. Yang kedua itu Al-Fatir ayat 22. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.